Bagaimana bisa buat orang nyaman? Kamu harus banyak baca. Kebahagiaan ketika saya bisa benar-benar real bantu orang tuh di dunia litigasi, saya pikir saya harus terjun. Silaturahmi buka pintu rezeki. Dan itu betul ya? Dan itu betul. Khususnya di dunia hukum. Ya. Ya perbanyaklah tali silaturahmi. Dibilang jago ngomong sih, gak jago ngeles mungkin. Oh iya. Kayak pengacara peneliti ya. Ya, teman MHM Podcast, di episode kali ini kita kedatangan seorang pengacara senior yang sudah malang melintang di dunia hukum ya, hukum kepengacaraan gitu ya. Dan juga kasus-kasus yang pernah beliau tangani itu cukup sangat-sangat menarik dan menjadi atensi publik begitu ya. Langsung saja kita sambut Afrian Bonjol, SH LLM. Mas Boy saya biasa manggilnya ya, kalau nama lengkapnya seperti itu gitu ya. Cuma kita manggilnya Mas Boy gitu ya. Bukan terinspirasi dari catatan si Boy ya, bukan ya. Pasaran ya namanya ya. Pasaran. Bukan terinspirasi dari catatan si Boy tapi ya. Mas Boy apa kabar? Alhamdulillah sehat. Aduh, senang nih kedatangan Mas Boy di. Terima kasih udah diundang di podcast MHM Podcast. MHM Podcast. Senang juga kedatangan pengacara kita nih senior. Mas Boy sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Gimana? Apa kabar? Lu jadi gue. Alhamdulillah sehat. Iya. Oke. Yang penting sehat soalnya kan kondisinya pandemi Mas. Pasti pandemi, itu awalnya kan orang mikirnya basa-basi kan. Apa kabar? Ternyata sekarang itu meaningful ya. Meaningful. Apa kabar? Yang penting itu sehat sekarang. Benar. Meaningful kita banget. Mau ada kekayaan, banyak teman, tapi kalau nggak sehat juga percuma ya. Betul. Karena juga nggak bisa ketemu juga. Benar. Iya. Lagi aku kemarin sempat kena kan, sempat positif kan ya. Jadi jadi kita harus jaga jarak. Kan udah imunnya udah terbentuk imunnya. Sudah cukup. Podcast sudah cukup. Mas Boy, siap. Sebelum kita memulai podcast, kita tuh ada namanya quick test. Quick test tuh jawab dengan cepat, misalnya A atau B nih dan lain sebagainya. Jawab dengan cepat aja. Ini pilihan aja. Pilihan ada juga ya maksudnya kayak statement gitu-gitu. Kalau conference gitu? Boleh? 50-50 boleh juga. Oke. Ya 1M setelah itu. Sip. Oke Mas Boy, quick test. Ya siap. Seorang Afrian Bonjol memilih litigasi atau corporate? Litigasi. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup? Seumur hidup. Bisnis atau politik? Bisnis. WFH atau WFO? WFO. Okay. Traveling atau kuliner? Traveling dan kuliner kalau boleh. Salah satu. Traveling. Oke. Pidana atau perdata? Pidana. Uang atau kekuasaan? Kekuasaan. Dekat dengan penguasa atau dekat dengan pengusaha? Dekat dengan penguasa atau dekat dengan pengusaha? Penguasa. Kalau nggak jadi lawyer, seorang boy mau jadi apa? Seperti jadi politisi. Konsisten ya jawabannya ya. Harus. Penguasa dekat dengan pengusaha. Konsistensi itu yang penting di dunia. Benar. Iya. You hitam atau putih? Kalau you hitam ya hitam aja, atau putih ya putih aja. Hitam atau putih? Putih. Sesuai baju ya. Berarti ya. Oke. Mas Boy. Yes. Siap. Ceritain dong dari mulai dulu kecilnya sampai misalnya kepikiran mau ngambil hukum, berprofesi sebagai pengacara gitu kan. Karena kan yang saya tahu juga kan keluarga kan accounting ya, maksudnya dari keluarga accounting. Si adiknya juga kan saya kenal juga tuh Efrat kan. Efrat juga nggak hukum gitu maksudnya, atau ada melatar belakangi kalau om, tante atau apa atau ceritanya dekat sekolahnya. Sekolah di SMA sama ya 36 kita ya. Iya, dulu sama-sama kita lulusan 36. Iya, cuma beda tahun. 36 di Romangun. Iya, beda angkatan juga. Iya. Jadi kenapa masuk hukum? Karena sebenarnya nggak ada keluarga ya di bidang hukum ya. Orang tua juga di auditor, penting ya di salah satu instansi pemerintah ya. Om tante juga nggak ada yang bergerak di bidang hukum. Jadi baru kita sendiri nih. Iya. Waktu awal-awal. Jadi kenapa kita pilih hukum? Karena memang
pada dasarnya dulu ketika pilihan dulu di SMA ada pilihannya, SOS atau IPS gitu atau bahasa ya. Nah kebetulan kita bakatnya di ilmu sosial. Jadi kayak antropologi, PPKN, sosiologi. Udah ngerasa tuh ya pas SMA tuh ya. Iya. Jadi kan orang ada bakat ya. Iya. Dan kemudian ketika konsultasi sama orang tua bilang kamu berbakat di ilmu sosial. Karena saya lihat nilai-nilai raport kamu ilmu sosial tuh tinggi-tinggi semua. Iya. 9, 8, 9, jadi kayak PPKN, sosiologi, antropologi, itu tinggi-tinggi. Berbalik dengan hukum-hukum eksak ya, kayak matematika, kimia, fisika. Dibilang jelek enggak, dibilang bagus-bagus banget juga enggak. So di 6, 7 ya di situ. So jadi akhirnya masuk IPS. Nah, masuk di jurusan IPS dan ya karena di jurusan saya karena sesuai bakat ya kan kebetulan memang jago ngomong juga enggak? Dibilang jago ngomong sih enggak, jago ngeles mungkin. Iya. Kayak pengacara peneliti ya. Enggak, dibilang jago ngomong juga enggak. Jadi ya itu kan dilatih ya. Itu bisa karena dilatih. Saya juga dulu aslinya sih pendiam ya katanya. Oh iya. Tapi ya karena dilatih. Saya sih udah kenalnya udah jago ngomong. Karena dilatih, karena di situ ya jadi ya katanya sih itu, cuman sih biasa aja sih. Dibilang jago ngomong juga enggak. Nah, karena memang berbakat dan memang suka di ilmu sosial, ya sudah ketika pilihan ketika pilihan di universitas, tentu kan konsultasi sama orang tua. Betul. Keterima nih gitu. Iya, jadi ya mau pilih apa nih sebelumnya nih, ekonomi kah, hukum kah, atau manajemen kah? Terus orang kasih pendapat, orang udah di hukum aja. Karena satu juga kamu di situ sesuai dengan bakat kamu, ilmu sosial, terus nggak ada matematika, nggak ada. Oh ya udah, gitu. Ya singkat cerita, pilihlah Fakultas Hukum UI dan Fakultas Hukum ada salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Alhamdulillah masuklah, ya lulus lah. Nah ternyata ketika di Fakultas Hukum, ya awal-awal kan shock ya, namanya kuliah. Ternyata kok beda. Sempat ternyata susah juga ya belajar ilmu negara. Kan awal-awal kita belajar ilmu negara. Iya, semester 1 tuh. Iya, semester 1 pengantar hukum Indonesia. Iya. PHI-PIH betul. Ya, kan? Sosiologi hukum. Iya, betul. Oh, ternyata itu beda gitu kan. Beda. Jadi enggak seperti waktu mata kuliah waktu di SMA. Iya. Kita cerita ya sempat drop. Hampir mau DO pada saat itu. Oh ya? Iya. Semester berapa itu? Semester 2 ke 3. Oh iya, soalnya kan UI itu agak ketat ya, di bawah 275 kalau nggak salah. Iya, ada ininya kan, ada harus dapat berapa SKS. Betul. IPK-nya minimal berapa? Iya. Semester 2 harus dapat berapa SKS, semester 4 harus dapat berapa SKS gitu kan. Nah waktu itu kurang 1 SKS lah kalau nggak salah. Jadi nah situ kita kayak kepentok tembok gitu loh. Wah ini udah susah-susah masuk UI. Kita harus compete di UMPTN kan harus Iya benar zaman dulu. Nama masuk koran ya kalau lulus. Jadi itu pertama kali nama kita masuk koran. Iya benar saya juga. Benar. Jadi wah ini kok udah susah-susah masuk Fakultas Hukum UI. Iya benar. Kok mau di DO. Benar. Nah dari situ kayak kepentok gitu loh. Kita SD orang tua nggak pernah dipanggil, SMP orang tua nggak pernah dipanggil, SMA waktu di kuliah orang tua dipanggil udah sama pembantu dekan. Iya kayak guru BP ya, karena mau terancam DO. Terancam DO ya kan. Nah singkat cerita itu jadi cambuk buat kita. Gue harus bisa, gue harus lulus dari Fakultas Hukum ini dengan nilai membanggakan. Tapi orang tua sempat datang tuh ke kampus. Datang ke kampus. Jadi orang tua balik ke rumah, malamnya kita diskusi, kamu masih sanggup nggak kuliah di Fakultas Hukum UI? Saya bilang saya sanggup, saya akan upayakan yang terbaik, nggak akan mempermalukan kedua orang tua. Nah, dari situ saya belajar, saya coba jadi catatan teman saya catat ulang. Silab bukan silabus mata kuliah. Apa sih kalau misalnya bekas catatan-catatan yang fotokopi. Iya fotokopi. Itu nggak fotokopi itu. Iya, di barel. Iya di barel. Itu saya catat ulang. Saya catat ulang berkali-kali. Misalnya mata kuliah pengantar ilmu hukum topiknya apa? Saya catat ulang biar nempel. Benar. Saya belajar. Jadi saya
dari pagi itu jam 5 pagi saya udah ke selasaran di kampus tuh ada kantin yang di kantin. Saya udah baca sampai jam 6. Oke. Jam 7 kuliah. Jam 7 kuliah. Saya mandi dulu ke kos karena saya kos. Jam 7 saya kuliah. Nanti selesai kuliah jam 12 itu habis zuhur saya balik ke kos, saya catatan teman-teman yang berprestasi itu saya catat ulang. Oke. Saya catat ulang. Nggak tentir tuh sama teman-teman yang pintar-pintar. Saya dulu gitu juga. Iya, itu juga. Jadi setelah saya catat ulang, kebetulan teman-teman yang pintar-pintar itu suka nongkrong di kos saya. Nah, mereka suka diskusi. Jadi si ini misalnya si A jago ilmu negara atau si B jago PIH atau si C jago PHI. Nah, mereka suka diskusi. Nah, saya dengar. Oh, ternyata menarik juga ya. Nah, saya paksakan diri saya, gue harus bisa kayak mereka. Gitu loh. Itu teman-teman yang pintar sekarang jadi apa? Lawyer juga? Ada lawyer yang jadi lawyer, ada yang jaksa gitu. Ada yang jadi jaksa, ada yang jadi corporate, ada di perusahaan multinasional company. Ya, saya paksa diri dan alhamdulillah ternyata saya menikmati. Oh, ternyata hukum itu logika ya. Jadi harus main dengan logika. Jadi bukan hafal, enggak. Salah tuh ya, salah. Gium itu ya. Salah. Jadi ternyata hukum itu ya logika. Enggak, kalau hanya ya untuk pasal-pasal tentu ya ada 1-2 yang harus kita hafal. Iya. Tapi enggak kayak gitu dalam kita jalan di dunia hukum enggak seperti itu. Kita harus pakai logika. Dan kita harus latih kritis kita, logika kita. Dan itu yang dan ritme itu yang saya pertahankan. Dan alhamdulillah ketika saya lulus IPK saya ya alhamdulillah memuaskan. Oke. Ya, terus. On time apa nambah semester? Kenapa? Nambah 1 semester aja. 1 semester aman lah ya. Kontennya 8 semester. 8 semester betul. Saya 9 semester. Karena 3 semester di awal saya ancur-ancuran. Adjusted juga. Iya, karena ya menyesuaikan. Betul. Ya kan? Nah, singkat cerita semester 9 saya lulus, saya semakin confident saya harus terjun di dunia hukum. Gitu ya? Iya. Setelah lulus itu? Setelah lulus, saya langsung bergabung di salah satu firma hukum yang cukup terkenal waktu itu Pak OCK Legis & Associates itu ya. Satu kantor kan? Iya, satu kantor. Nah, saya tahun 2002. Iya, Mas Boy duluan. Saya 2002 gabung. Di situ saya dilatih. Iya. Di situ saya makin mencintai profesi pengacara khususnya litigasi. Iya. Saya bagaimana saya sangat-sangat mencintai ketika melakukan negosiasi ya dengan tepat dengan klien dan proses negosiasi itu yang saya nikmatin. Apapun nanti hasilnya itu urusan kedua. Tapi ketika bernegosiasi dengan lawan, bernegosiasi dengan proses negosiasi itu yang saya nikmatin gitu. Kalau berjalannya waktu. Dan alhamdulillah saya tahun 2002 itu saya juga dapat kartu izin pengacara. Dulu masih pengacara praktek namanya. Belum advokat. Jadi pengacara praktek. Karena tahun 2003 lah baru keluar undang-undang advokat, baru saya automatically dilantik jadi advokat. Dulu masih pengacara praktek namanya. Tahun 2002 usia 21 apa 21 ya? Lupa. Undang-undang waktu itu kan ada batas umum, tapi batas umur. Ya, kok bisa lulus saya juga. Intinya ada jalan lah ya. Ini jalan ya. Ya ini jadi buka-bukaan ya. Tahun 2003 saya jadi advokat. Itu langsung masuk Pak OC ya? Langsung. Nggak pernah di tempat lain ya? Nggak pernah, karena saya memang lulus dari Fakultas Hukum saya cuma satu niat, saya mau jadi seorang litigator. Dari awal udah itu? Dari awal. Saya dari awal saya mau jadi seorang litigator. Pilihannya cuma 2 itu pilihannya. Masuk kantor Pak OCK Legis atau Adnan Buyung. Adnan Buyung ya. Karena dua figur itu yang saya sangat-sangat kagumi untuk litigasi ya. Almarhum Adnan Buyung atau Pak Profesor Dr. OCK Legis. Dan alhamdulillah ada jalan, saya masuk ke OCK Legis. Ya sudah. Saya cuma lihat cuma ada 2 kantor hukum di Adnan Buyung atau OCK Legis, karena ya itu yang saya. Betul. Dan memang setelah di situ berapa tahun total di situ, Mas? Saya mulai di situ tahun 2002, terus tahun 2012 2013 itu udah coba mulai ini ya. Berarti hampir 10 tahun ya. 10 tahun lah. Dan situ doang langsung buka kantor ya. Langsung buka kantor. Jadi bos saya cuma satu. Iya. Mirip sama saya juga. Harus berani. Benar. Itu berjalannya waktu di sana, waktu itu sempat kuliah juga kalau nggak salah ya. Iya.
Jadi tahun 2004 begitu masuk Pak Jose, saya dapat kartu segala macam. Dapat kartu apa segala macam, saya memberanikan diri untuk izin Pak Jose, saya mau S2 lagi. Alhamdulillah saya diterima di salah satu universitas di Australia di Melbourne di Monash University. Majornya apa? Intellectual Property Law, IPR, tapi malah nggak kepake. Lebih corporate, iya makanya baru saya mau ngomong itu corporate. Iya, tapi memang karena jiwa saya nggak di situ. Oke. Iya, jiwa saya tuh, jiwa saya tuh ya saya maunya sidang, ke pengadilan, saya ketemu banyak orang, mulai dari pos polisi sampai Mabes Polri, dari Kejaksaan Negeri sampai Kejaksaan Agung, dari Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung. Nah, saya seneng gitu. Seneng kayak gitu. Saya senang seperti itu. Saya ketemu dengan di dunia litigasi ini saya menemukan kesenangan ya, joy, kebahagiaan ketika saya bisa benar-benar real bantu orang tuh di dunia litigasi. Saya pikir saya harus terjun gitu. Tadi bilang bantu orang, berarti konsepnya waktu itu membuka kantor tuh apakah ada visi misi tertentu sehingga buka kantor? Gimana ceritanya waktu awal buka kantor tuh? Awal buka kantor karena memang pada akhirnya seorang pengacara yang lagi magang atau kerja di satu kantor hukum tuh ingin punya nama sendiri, ingin punya pengakuan, kan? Ya itu hal yang lumrah. Nah, dari situlah saya coba memberanikan diri untuk saya lihat senior saya bisa kok, saya harus bisa, saya harus bisa. Mereka bisa kok, bisa punya kantor dan punya nama. Kenapa saya enggak? Saya harus bisa dengan modal pertemanan saya, dengan modal pengalaman saya, ya kan, duit modal itu nggak semata-mata duit ya. Tapi duit juga kepikiran loh. Harus. Itu deg-degan juga kan? Iya, itu kepikiran juga. Ya tapi ada aja jalan. Ada aja, yang penting niat dulu deh. Iya benar. You punya niat dulu. Iya. Setelah itu nanti kayak bola salju, dia ngelinding sendiri. Ngelinding sendiri. Kalau nanti kebanyakan mikir, nggak jadi tuh kantor. Jadi saya cuma pikir just do it. Itu just do it. Do it atau do it? Just do it. Do it, oke. Bukan duit ya. Jangan duit. Jadi waktu itu ya saya beranikan diri. Saya sama beberapa teman. Ayo yang sepaham. Yuk kita coba ini beranikan diri. Saya coba diskusi. Tentunya sama teman-teman yang ini ya, yang seide ya. Iya. Ya, itu kan hal yang lumrah ya. Betul. Udah akhirnya jalan. Bertahan sekarang dari berapa tahun nih? 2012 2013 start dan 2021. 7 tahun 8 tahun ya. Udah 8 tahun lah. 9 tahun lah. Ups and down juga. Udah 9 tahun lah itu kantor. Ups and down juga, naik turun juga. Ya, atau naik terus. Trennya naik. Tapi selama tren naik ya tentunya, tapi trennya naik. Trennya naik. Pandemi gimana? Pusing-pusing juga atau nggak apa-apa, aman aja gitu? Iya, pandemi. Ya karena semakin banyak orang yang susah bayar utang kan. Iya, insolvency ya. Iya, itu kan ada potensi juga di situ. Iya. Oke. Jadi kita ngelihat dari sisi baiknya aja, bright side-nya. Iya. Oke. Jadi kalau kita ngelihat memang pandemi semua orang, ya tapi kan masa kita mesti terperosok dalam satu kondisi harus kita meratapi kan enggak. Pasti ada di satu situasi pasti ada sisi yang bisa kita manfaatkan. Oke. Dan itu yang saya exercise. Nah, kembali ke awal-awal membuka kantor gitu kan. Maksudnya persiapan apa yang Mas Boy lakukan? Terus bagaimana menemukan the right partner gitu kan? Kan bukannya barengan partner-partner kan gitu. Bisa ceritain ya? Oke. Untuk menemukan the right partner itu berjalannya waktu ya, nggak bisa. Saya udah jadi ada partner yang saya sekarang ini itu berbeda. Ketika change ya. Iya, awal berdiri. Ya, tapi itu biasa aja. Suami istri aja bisa bercerai kok. Iya kan? Suami istri aja bisa bercerai. Jadi apalagi hanya berpartner. Iya kan? Ya biasa aja dan bukan yang paling penting adalah bagaimana menyikapinya ketika kita sudah nggak sejalan lagi. Nggak usah terlalu lebay, nggak usah terlalu drama lah, ya kan? Jadi memang di awalnya biasanya kan orang, gue skillnya di sini, dia skillnya di sini, yuk gabung gitu ya. Tapi jadi kan pemilihan partnernya awalnya kayak gitu ya. Berjalannya waktu kan mungkin ada beda visi misi ya. Betul. Bisa aja, betul. Kan? Wajar aja. Betul. Nah, yang paling penting adalah bagaimana ketika visi misi itu sudah tidak berjalan. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Tetap kita harus saling santun. Tetap harus kita saling
menjaga tali silaturahmi. Apalagi kan rekan ya jatuhnya kan rekan, ya maksudnya. Karena kan rekan seprofesi ya. Iya, nanti mungkin sekarang nggak ketemu, besok bisa ketemu. Betul. Ya kan? Betul. Kita sama musuh aja sama lawan aja kita hormati kok. Iya. Apalagi sama mantan partner kita, Betul. ya kan? Kita harus kita hormati. Betul. Mereka. Oke. Awal membuka kantor berapa associate? Berapa karyawan? Kita start dulu partner itu kalau nggak salah 6 orang. Partner 3. Okay. 3 terus associate. ada beberapa partner, jadi berapa ya? Agak banyak dulu. Terus didukung oleh sekitar 7 apa 8 associate. Oke. Dari awal udah 8 ya, udah lumayan. 7 apa 8 gitu. Oke. Didukung dengan beberapa kayak staf pendukung ya. Iya. Di kantor ya. Iya. Itu sih awalnya. Oke. Ya itu apa namanya? Ya berjalan gitu. Mulai nama kita mulai dikenal, mulai ya buktikan, nggak usah dengan ngomong tapi dengan perbuatan kita gitu loh, hasil-hasil pencapaian kita nanti baru dia lihat oleh orang. Lihat langsung ya. Lihat langsung. Nah, apa namanya? Ada tips and trick nggak menerima associate gitu? Kayak teman-teman MHM Podcast kan mau bergerak di bidang lawyering, kayak gimana sih bisa entering ke law firm and as a associate gitu? Kalau Mas Boy waktu interviewnya atau apanya bisa ngelihatnya poin-poin plus apa yang bisa nih orang oke nih menjadi as my part gitu di law firm gitu. Saya. Oke. Yang saya lihat. Kalau dari kacamata Mas Boy? Oke. Kita pertama memang dia harus sarjana hukum. Pasti. Sudah pasti. Nah, terus atau ada juga teman saya SE tapi sekolah hukum karena dia enggak bisa juga kan? Bisa juga. Untuk urusan nilai ya itu ada penilaian juga. Ada juga. Ada graduated from ya ada juga. Ada 1-2 gitu. Okay. Cuman itu nggak utama. Oke. Yang paling utama adalah ketika kita nih diskusi seperti ini nyaman nggak kita? Oke. Kan biasanya ada klik. Ketika kita mau meng-hire seorang associate. Ini belum apa-apa ngomongnya udah tinggi nih. Pinter di sini, pinter. Yang kita cari, saya ya kalau pribadi itu kenyamanan. Karena kenyamanan dalam tim itu penting. Betul. Ya, karena kita kan kerja tim ya. Betul. Teamwork ya. Teamwork. Jadi dalam kenyamanan itu yang saya utamakan gitu loh. Dia lulusan mana, nilainya ya nggak boleh jeblok-jeblok banget lah nilainya ya kan. Tetap harus ada syarat minimum kan 2,8 ke atas. IPK 2,8 ke atas gitu kan. Ya standar lah fluent in English ya kan itu udah normal lah. Tapi yang paling utama adalah ketika kita ngobrol saya dapat nggak ininya, feel-nya nih. Kalau ngobrol sama cewek mungkin dapat feel. Kalau sama cowok gimana tuh? Langkahnya. Mayoritas sekarang cowok semua kok. Oh cowok semua? Iya. Asal ada 1-2 associate cewek ya normal aja kan. Wajar-wajar aja. Cuman ketika kita mencari associate, yaitu memang ya harus fluent in English ya kan. IPK ya 2,8. Graduate dari mana ya itu juga masih ya itu oke. Tapi itu nggak yang utama. Yang kalau saya lihat ketika kita ngobrol biasa asik nih, nyambung nih. Terus ternyata jaringan orang tuanya luas nih. Itu faktor juga. Itu faktor juga. Jaringan orang kayak di PAUD sih. Jaringan orang tuanya luas nih atau jaringan keluarganya luas nih. Ya kan karena apa namanya? Semakin luas jaringan, semakin potensi untuk mendapatkan banyak networking luas, juga betul. Kan ingat ada orang bilang silaturahmi buka pintu rezeki. Dan itu betul ya? Dan itu betul. Khususnya di dunia hukum. Perbanyaklah tali silaturahmi. Sama siapapun itu ya. Tadi juga statement even lawan di satu perkara jaga komunikasi aja. Bisa jadi partner lawan itu untuk perkara yang lain betul. Iya. Jadi jangan kita gini loh. Gak usah kita misalnya kita lagi berperkara. Janganlah kita permalukan lawan. Kita tahu dia salah. Kita tahu nih. Tapi jangan kita permalukan dia di depan orang. Ya kan? Jadi dia respect sama kita. Gitu. Terus kalau misalnya ribut-ribut di pengadilan gitu? Iya, harus sesuai dengan aturan. Selesainya ya udah. Iya, selesai aja. Yang kita ributkan kan fakta. Kita jangan bawa pribadi. Ya, kita harus keluarkan itu. Itulah di situlah dinilai seorang pengacara dia profesional apa tidak. Selama dia meributkan hanya soal fakta yang terkait dengan pokok perkara dia, terkait dengan kasus dia, ya udah.
Tapi jangan bawa pribadinya, jangan, ya harus dilepaskan itu. Yang sekarang ya. Iya, nggak boleh, nggak boleh. Jadi nggak usah apa namanya. Kita bicara perkara aja, kita bicara fakta aja. Ini ada aturan, ini ada fakta. Terkait aturan dan fakta ini, pendapat you bagaimana? Ya kan? Pendapat saya terkait aturan, dan kan kita mencocokkan antara aturan sama fakta. Betul. Saya berpendapat demikian. You berpendapat dengan ya boleh-boleh aja. Ya, kalau kita berbeda pendapat jangan saling mempermalukan, mengumbar aib. Nah, itu tapi itu yang suka media loh, Bang. Mas. Ya biarin aja suka media. Saya sih atau strategi ya. Ya inilah jalur yang saya ambil yang saya ambil gitu loh. Karena saya yakin suatu saat walaupun dia jadi pengacara, nanti bisa jadi partner saya. Betul. Pastilah adalah sedikit hatinya waktu, ini si Boy ini dulu nih ketika dia megang kasus ini lawannya saya, dia permalukan saya. Iya. Masih nempel ya. Masih nempel. Ngapain? Yang ada sekarang kita cari banyak teman. Betul. Rangkul sebanyak-banyaknya. Satu musuh teman. Terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit ya. Kita nggak tahu rezeki kita dari. Iya, benar. Iya kan? Kita kan bukan seorang pegawai negeri yang tiap bulan ada penghasilan, ya kan? Atau pegawai BUMN, ya kan? Atau pegawai BUMN yang setiap bulan sudah pasti, ya kan? Kita kan profesional, betul, ya kan? Nah, ketika kita turun di dunia profesional, ya kita harus perbanyak tali silaturahmi. Nggak bisa kita harus jatuhkan, permalukan dia, nggak bisa gitu kalau menurut saya. Ya terserah sih, banyak pengacara, banyak cara dalam hal penyelesaian satu perkara. Kalau saya lebih senang sudah nggak usah kita kemana-mana. Apa sih yang mau dituju dalam penyelesaian perkara ini? Kalau terkait penegak hukum, kalau itu kan lawan pengacara ya di persidangan. Kadang-kadang kan ada juga yang counter, yang berselisih di pengadilan gitu kan, misalnya dengan JPU-nya atau hakim yang tegas atau gimana, itu gimana menyingkapinya? Iya, saya sih dalam pendampingan katakanlah perkara pidana dalam perkara pidana lagi-lagi saya gini, saya harus tahu fakta yang sebenarnya terjadi dan itu klien harus buka sebuka-bukanya. Nah kadang-kadang kan klien kan suka sembunyi-sembunyi tuh, suka menyembunyikan fakta, itu yang masalah. Jadi ketika kita melakukan pendampingan, tentu ada keterbukaan antara klien dengan pengacaranya, ya kan? Nah, disitulah kita bisa all out dalam hal melakukan pendampingan dia dari penyidikan. Kan kalau ancaman 5 tahun kan bisa didampingi kan, dari penyidikan ketika dia diperiksa sebagai tersangka, kemudian di persidangan sebagai terdakwa, atau dalam hal terpidana kalau misalnya dia sudah lagi menjalani proses pidana. Nah kalau dalam hal pidana ini, dalam hal pendampingan perkara-perkara pidana ya lagi balik lagi katakanlah lagi sidang dengan jaksa, ya kita tahu dia itu kan dalam sebatas dia menjalankan profesi dia sebagai jaksa negara, ya kan, ya nggak apa-apa dia punya pendapat itu, kita pun juga punya pendapat karena kita juga sedang menjalankan profesi kita sebagai seorang advokat, ya kan. Nah, jangan kita istilahnya tipis telinga atau cepat tersulut emosi. Ya biasa aja, ya kan? Ya kita main fakta aja. Aturan gimana sih? Faktanya gimana sih? Ya kalau katakanlah, memang apa yang dituduhkan itu benar. Ya kita cari apa hal-hal yang meringankan. Ya kan? Kita coba gali dari sisi itu. Kenapa dia bisa melakukan itu? Nah kita gali lagi gitu loh. Kenapa dia bisa melakukan itu? Apa reasonnya? Ya kan? Setelah itu kita cari alasan yang meringankan. Nah itu semua nanti kita serahkan ke majelis hakim. Itu tugas advokat. Tugas advokat. Jangan nanti sedikit-sedikit jaksa ngomong apa kita langsung enggak ya. Kayak gitu. Karena saya sering lihat tuh kayak gitu tuh. Advokat. Jadi kalau kita pertama memang dibutuhkan keterbukaan dari klien itu sendiri. Setelah itu itu pintar seninya beracara cross exam seninya beracara di pengadilan. Jadi cari kenapa sih dia bisa melakukan itu, ya kan? Atau karena sistem, atau dia nggak tahu sebenarnya dia banyak di perkara-perkara korupsi misalnya dia nggak tahu nih, karena ketidaktahuan dia jadi terjerat.
Karena kepolosan dia jadi terikut itu karena ada pasal 55 itu kan, bersama-sama itu serta, kan, serta itu kan. Iya. Karena kepolosan dia nggak ada sebenarnya niat jahat dia untuk melakukan itu. Betul. Mens rea dia nggak ada. Tapi ya ada aturan, dia nggak tahu perbuatan dia itu sebenarnya melanggar ketentuan. Apalagi dia nggak sekolah hukum misalnya gitu. Tapi kan semua orang dianggap tahu hukum. Iya, dianggap tahu hukum, betul. Kan itu jadi ini menarik, nanti saya akan bahas lebih jauh. Tapi terkait sama klien yang tidak terbuka. Yeah. Sering ya Mas Boy kayak gitu. Itu di pertengahan jalan baru mengetahui dan akhirnya jadi mengedukasi si klien, udah Bu terbuka aja, tahu gimana tuh Mas Boy? Enggak, ya kita pelan-pelan. Klien juga punya. Atau dari awal, oh ini ada yang nggak dia buka nih. Iya, kita kan feeling itu ya. Kita kan juga nggak bisa memaksakan. Iya. Ya kan, dia harus nyaman sama kita. Betul. Pertama dia harus kita buat nyaman dulu dia. Betul. Ketika komunikasi sama kita, betul, kita harus buat nyaman dulu dia. Dia harus merasa oh iya, dia sudah di tangan yang benar. Untuk ini kan hidup mati dia. Pidana nih ya. Pidana misalnya, karena saya major di pidana ya, korupsi dan sebagainya ya. Bagaimana dia mau terbuka kalau dia nggak nyaman? Buat nyaman dulu dia. Dia merasa oh iya nanti dia bisa bantu. Mas Boy ini bisa bantu. Mas Boy ini punya jaringan. Mas Boy dia nyaman dulu. Nanti pelan-pelan dia akan terbuka. Nah, ketika dia sudah terbuka, baru kita susun strategi. Apa kira-kira ya? Oh, ternyata yang dituduhkan dalam dakwaan tuh ada benarnya juga nih. Terbukti misalnya. Ya, tapi ini kita harus gali lebih dalam lagi. Kenapa sih kok dia bisa melakukan ini? Ada nggak sih hal-hal yang meringankan? Nah, itu tugas kita. Oke. Itu tugas kita. Oke. Nah, Mas Boy bilang concernnya di pidana gitu ya. Tadi menyebutkan juga korupsi gitu kan. Memang tadi sudah dijelaskan juga bahwa tugas kita ya mencari keringanan dan sebagainya. Tapi kan banyak sekali ada gium masyarakat bahwa ngapain sih udah jelas-jelas dia bersalah gitu misalnya. Ngapain sih nih lawyer ini banget gitu. Maksudnya membela mati-matian gitu loh. Sampai segitunya gitu. Kan ada gium masyarakat kan seperti itu kan. Padahal kan pasti kita, ya saya pribadi deh masih banyak orang-orang yang bertanya kayak gitu kan gitu. Kita pasti menjelaskan kan tugas dari ini segala macam. Nah, kalau pandangan Mas Boy sendiri gimana tuh? Ya, pertama jelas ada aturan hukum ya. Ancaman hukuman di atas 5 tahun dia berhak untuk mendapatkan pendampingan secara hukum. Jadi ada aturannya dulu kita bicara. Betul. Oke. Di atas 5 tahun ya. Kalau di bawah 5 tahun kan optional ya. Optional. Jadi dia berhak untuk didampingi oleh kuasa hukum ya kan. Itu ada aturan hukumnya berbunyi demikian. Itu satu yang menjadi cantolan kita. Nah, yang kedua yang seperti saya bilang sebelumnya, kadang-kadang orang ini nggak tahu dia ini karena ketidaktahuan dia melakukan perbuatan melanggar hukum. Yang tadi diceritain itu ya? Iya. Ada contohnya nggak Mas misalnya? Oh banyak. Kliennya Mas misalnya deh. Rata-rata di kasus-kasus korupsi. Salah tanda tangan gitu? Atau iya, misalnya ya dia main approval aja, ya kan? Atau ada satu kebijakan kita tahu semua dalam hal mengambil kebijakan, kalau misalnya kebijakannya nggak ini nanti disalah-salahkan ya kan, nggak bisa dong satu diskresi kebijakan itu disalah-salahkan ya kan? Selama memang nggak ada niat jahat nggak boleh dong kebijakan itu dipidana gitu ya. Nah ada beberapa perkara yang menurut saya itu cukup menarik dan cukup menantang ya. Cukup menantang. Jadi katakanlah dia sudah effort untuk menekan harga. Tapi tetap aja ada laporan masyarakat lah, apalah. Ya, si pejabat ini dibilang tetap kemahalan. Dicarilah pembanding gitu ya. Dicari-cari. Nah, banyak kondisi-kondisi kayak gitu yang terjadi. Jadi ya itulah tugas kita. Kalau kayak gitu ada juga yang berpikiran bahwa agak lekat nih sebenarnya kasus korupsi dengan politik. Benar nggak? Iya, memang iya. Harusnya kalau kita mau bicara hukum ya kita ansih hukum aja, nggak usah ditarik-tarik ke politik ya kan. Tapi ya dalam kenyataannya ya seperti itu yang terjadi. Iya. Agak lekat dia. Oke. Iya. Kembali lagi gitu ya.
yang kita ketahui sama-sama juga ada penegak hukum gitu ya yang seorang jaksa perempuan yang kena kasus juga gitu kan terkaitnya. Nah itu tanggapan Mas Boy gimana tuh? Penegak hukum melakukan apalagi sekarang juga ada dari kalau tadi ngebahas korupsi pegawai KPK juga. Iya. Ya kita penegak hukum kan ya itu hakim. Ya, jaksa, penyidik, polisi, jaksa dan advokat. Betul. Ya, ada 4. Ya sudah, kalau masyarakat umum awam tentu sangat berharap para penegak hukum ini malah jangan ikut-ikutan bermain hukum, gitu kan. Betul. Nah, kalau ada penegak hukum itu bermain hukum ya sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Karena mereka udah kalau advokat kita nggak terima gaji dari negara gitu. Mereka udah terima. Iya. Karena lekat dengan kekuasaan ya. Jadi they have a power of melakukan hal-hal itu ya. Ya mungkin. Ya kita kan nggak pernah di posisi mereka ya. Kita dalam hal melihat satu objek lebih baik kita lihat secara menyeluruh ya. Baru kita bisa dapat mengambil satu keputusan ya. Ya tapi secara general, secara umum yang dapat saya katakan adalah ya kalau aparat penegak hukum sudah main itu ya sangat disayangkan ya. Betul. Ya sangat disayangkan itu aja sih. Oke. Nah, sepanjang Mas Boy beracara gitu ya, menjadi pengacara gitu. Kasus apa sih yang paling menarik yang ditangani? Semua kasus menarik. Iya. Cuma yang kayak ini kasus very saya complicated. Oke. Complicated dan akhirnya misalnya bisa menang gitu. Nggak kebayang atau Oke. Saya kemarin karena ini baru perkaranya, dia mungkin ini cukup ini. Alhamdulillah saya kemarin diputuskan yang Frispra. Jadi saya bantu orang, itu seorang ibu udah usia 80 tahun lebih, dilaporkan oleh menantunya. Ini ada di berita loh. Di Padang. Tanah itu ya? Ada masalah tanah, masalah macam-macam lah. Dia seorang ibu, nenek-nenek lah ya, 80 tahun ya. Dia dilaporkan sama menantunya, dituduh ngambil mobil apa segala macam yang sebenarnya mobil itu juga pemberian dari dia sebenarnya. Saya dan anehnya perkara itu bisa masuk ke pengadilan. Laporan si menantu ini. Jadi ibu ini punya anaknya meninggal. Anaknya meninggal. Nah istri dari anak ini yang melaporkan mertuanya. Saya cukup ngenes, ibu udah sempat ditahan tuh ya? Hampir ditahan. Tapi nggak sempat ditahan? Iya, nggak ditahan. Pertimbangan usia, penyakit dan sebagainya ya. Saya dampingi, saya sampaikan, saya coba drilling, saya coba exercise. Alhamdulillah majelis hakim bisa menerima argumen saya. Jadi Mas Boy pegang dari mulai di polisi apa udah masuk pengadilan? Di sidang. Udah di pengadilan. Ini ngubungin nih dari Padang gitu. Dari Padang. Ngubungin. Halo Bris gitu. Ya, halo. Enggak, bukan ada teman lah. Teman yang menyambungkan. Bilang kasihan banget ibu-ibu udah tua. Jadi faktanya ibu itu yang membelikan mobil, ya intinya ke anaknya. Kemudian mobil itu dibutuhkan sama si ibu untuk usaha, malah dilaporkan oleh si menantu. Anaknya kan udah meninggal kan. Akhirnya saya kasih argumen. Tentu argumen saya bertentangan dengan argumennya jaksa. Pasti. Dan argumennya penyidik kan. Alhamdulillah diterima sama majelis hakim dan bebas. Bebas ya? Bebas, Frispra. Oke. Alhamdulillah. Mantunya gimana tuh? Masih gondok? Mantan mantunya masih gondok? Dia upaya. Dia harus sudah buat laporan ke polisi kan. Ya jaksa tetap kasasi. Ya biasalah dia. Ya tapi ya sudah. Ya harusnya kan putusan pengadilan harus dihormati ya. Kenapa sih maksudnya mobil itu dibelikan ke menantunya? Jadi gini, ibu itu punya usaha. Distribusi barang A. Dalam distribusi ini kan butuh mobil, truk. Untuk operasional ya. Untuk operasional. Nah, operasional mobil ini itu atas nama anaknya. Si almarhum ini. Nah, ini kan meninggal. Dianggap mobil ini karena atas nama almarhum, dianggap itu harta bersama harta gono gini antara almarhum dengan menantunya. Jadi mobil ini diambil lah sama dia.
Oke. Padahal waktu itu hanya pinjam nama aja untuk mempercepat proses pencairan kredit. Karena kalau pakai nama pribadi 80 tahun kan? Iya, pakai nama pribadi satu itu kalau pakai atas nama PT untuk proses leasing itu agak lebih lama. Agak lebih lama. Nah, si ibu bilang ke anaknya, "Boleh enggak saya pakai nama kamu? Untuk saya mau beli mobil nih. Ada 10 mobil." Supaya dalam hal pendistribusian gampang. Ya udah pakailah. Oke. Nah, ya anggap karena mobilnya 10 biji ini atas nama almarhum. 10. Wih, pajaknya itu. Iya, dianggap sama si menantu mobil mereka. Oke. Tapi ada bukti pembayaran dari si nenek ini? Ada. Nah, dia yang transfer gitu dia kan? Yang transfer, dia yang itu bayar. Yang meringankan. Nah, itulah seninya di situ kan. Iya, mana bukti kalau ibu yang bayar? Oke. Gitu. Kita buktikan adilan. Nah, terkait lagi nih kasus gitu ya, korupsi. Yang sebelumnya banyak. Betul. Korupsi gitu kan, Mas Boy juga tadi bilang bahwa keluarganya kan dari accounting, dari satu lembaga yang mengaudit dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Korupsi itu kan bukan korupsi, kasus-kasus korupsi itu kan identik dengan audit dan lain sebagainya, temuan BPK, BPKP gitu ya. Nah, pernah nggak Mas Boy nanganin satu perkara relate dengan lembaga tersebut yang saya sampaikan? Iya. Sekarang kan untuk dalam hal perhitungan kerugian negara harus BPK ya. Betul. Saya suka diskusi sama bapak saya. Betul. Saya diskusi bisa berjam-jam sama orang tua. Even kasusnya mirip-mirip, tapi pasti ininya beda ya, benang merahnya ya. Gimana sih dalam hal BPKP mengcapture permasalahan ini kok bisa ada timbul kerugian negara? Nah, itu. Bagaimana sih BPK dalam menilai melihat ini kok bisa timbul, kok bisa keluar? Kalau saya punya pendapat demikian, saya bilang sama papa saya. Nah, karena bapak saya punya pengalaman di dunia itu, karena dia berkarir di BPKP dan BPK, dia juga ngasih pandangan. Oke. Nah, sehingga saya bisa ambil, jadi saya bisa dapat frame-nya lebih luas. Frame-nya. Oh, kayak gitu. Oh, kayak gitu. Nah, itu. Nah, kenapa saya dibayar mahal? Karena saya punya frame yang lebih luas. Iya. Nanti saya ke situ tuh. Pengacara dibayar mahal. Nah, itu makanya Mas Boy dengan frame yang lebih luas. Berarti dari segi si orang ini gitu ya, maksudnya apakah dia jatuhnya menggunakan keuangan negara untuk kepentingan pribadi atau unsur-unsur korupsinya itu jadi terpenuhi atau gimana yang kasus yang Mas Boy pernah ini deh? Iya. Jadi dalam hal timbul kerugian negara kan jelas ya kan, harus ada perhitungan dari lembaga resmi dalam hal ini BPK. Nah, sekarang kan kita bisa exercise gimana sih cara ngitungnya? Kan gitu kan. Bener nggak sih data yang dikasih ke BPK? Betul. Atau hanya data-data yang menguntungkan oleh pihak penyidik aja yang dikasih, tapi data-data yang tidak menguntungkan nggak dikasih oleh mereka. Itu kan, tugas Mas Boy cari. Itu tugas kita. Iya, itu tugas kita. Kan bisa aja. Kan bisa aja. Misalnya dalam hal kasus korupsi. Iya. Dalam hal kasus korupsi, misalnya jaksa penyidiknya. Jaksa bilang, BPK, tolong dong, ini ada perkara korupsi, ini ada data-data, tolong hitungin. Kalau saya melihat nih ada perbuatan melawan hukumnya, tapi yang ngomong itu siapa? Misalnya jaksa. Ini permintaan jaksa ke BPK ya? BPK kan mereka sebelum ditetapkan tersangka. Iya, biasanya kayak gitu kan. Nah, biasanya nanti dikasih data-data itu ke BPK gitu kan. Nah, tugas kita adalah kita men-challenge data-data ini nanti kita challenge-nya di persidangan tentunya kan. Kita uji data-data yang dikasih ini kenapa bisa keluar, itu kenapa gitu. Kita punya data juga yang lain, punya data pembanding juga gitu loh. Jadi ya itu tugas kita gitu loh. Jadi apa yang mau saya sampaikan, ya belum tentu walaupun ada dikatakanlah ada kerugian negara, tapi kita lihat tarik ke belakang, bagaimana nih cara prosesnya nih, prosesnya gitu loh. Kita punya data-data pembanding lain lagi nggak? Itu Mas Boy siapkan ya data pembanding lain? Harus. Oke, kayak waktu itu SKRT itu juga tuh. Iya, jadi ya biar fair gitu loh. Jadi nih, siapa tahu kalau misalnya dikasih ke BPK data pembanding kita mungkin hasilnya berbeda.
Dengan harga sekian, unit sekian gitu, menimbulkan kerugian negara nggak gitu ya? Iya. Oke. Dan disitulah challenge untuk membuat klien jadi. Sebenarnya BPK melihat gini, ada nggak perbuatan melawan hukum dulu gitu, ada nggak aturan formil yang dilanggar, kan kayak gitu. Nah, selama aturan formil, nah itu memang jadi trik. Ya itulah, pinter-pinter kita berargumen di pengadilan. Tapi kan mungkin juga ya temuan BPK tanpa penyidik yang masukin berkas untuk dicari, ada juga kan? Ada juga. Ya kan temuan BPK akhirnya jadi dia jadi tersangka dan lain sebagainya. Bisa juga ada temuan, kemudian temuan itu ya tetap ada temuan, BPK juga harus tetap serahkan ke aparat penegak hukum. Ya kalau ada temuan BPK yang saya tahu dia bisa serahkan ke Mabes Polri, Polri atau ke Kejaksaan atau ke KPK. Jadi dia wajib meneruskan apabila ada temuan BPK itu wajib meneruskan ke instansi tersebut. 3 instansi itu kalau seingat saya ya. Jadi bisa ke KPK, bisa ke Kejaksaan atau ke kepolisian apabila ada temuan dalam hal kerugian negara. Baru diperiksa lah. Baru diperiksa oleh mereka. Begitu. Nah, setelah itu baru bergulir gitu kan. Oke. Gitu. Nah, dengan proses berjalannya waktu akhirnya disampaikanlah pembanding data segala macam. Iya, akhirnya di proses persidangan. Ini nggak bisa loh dikatakan kerugian negara. Orang ini aja sahamnya masih diperdagangkan misalnya. Nah, bagaimana nanti kalau sahamnya nilainya naik? Ini saham kasus apa nih? Misalnya kasus Asabri misalnya. Ya, atau kasus yang lain-lain kan banyak ya. Dana pensiun ya kan. Misalnya itu satu. Bagaimana kalau ini ada kok bisa ditutupi dengan aset-aset yang lain? Iya. Ya kan? Ini bagaimana gitu kan? Nah, Mas Boy, kalau misalnya gitu ya, ini masih seru banget sih kalau ngomongin korupsi ya. Dan Mas Boy juga majornya pidana dan korupsi. Belakangan ini kita ketahui bahwa ya mungkin juga di berita udah ada lah ya, jadi memang podcast bisa bahas. Wakil Ketua DPR lagi diperiksa terkait mengenalkan. Nah, itu mengenalkan aja itu bisa termasuk unsur-unsur pidana korupsi nggak sih, Mas Boy? Gimana nih? Kalau saya melihat gini, sebelum kita menjauh ke situ, yang harus dibuktikan oleh penyelidik ya, kan ada penyidik. Ada nggak niat jahat bersama-sama mensreanya itu dengan tindakan dia? Iya. Misalnya saya nih, Heru datang, udah datang ayo kumpul. Iya. Kita nggak tahu nih. Iya. Ya harus dibuktikan dulu. Betul. Minimal 2 alat bukti. Betul. Antara niat jahat si yang bersangkutan dengan perbuatan dia, ada nggak? Dapat dibuktikan nggak? Betul, itu dia, makanya menarik juga ya, maksudnya. Selama nggak bisa dibuktikan ya jangan di trial by the press. Soalnya kan mengenalkan itu ya. Iya. Konteksnya mungkin acara atau apa. Kita serahkan ke KPK. Bisa nggak dia buktikan? Bisa nggak dia buktikan apakah ada niat jahat dari yang bersangkutan dengan tindakan nyata dia dalam hal mengenalkan atau kita nggak tahu, hanya mungkin datang ke rumahnya, kita nggak tahu. Kalau mungkin mengatur, masuk nggak tuh di korupsi? Kan jelas ya unsur-unsur tindak pidana korupsi kan merugikan. Iya, buktikan aja, nggak usah kemana-mana deh kita, fokus aja ke undang-undang korupsi. Nah, kira-kira pasal mana yang bisa? Nah, menurut dia sebagai penyelidik, ya oke, bisa pasal ini. Ya buktikan aja unsur-unsurnya dengan minimal 2 alat bukti. Iya. Jadi ya fokus aja gitu. Karena nanti jangan sampai orang jadi udah terlalu diberitakan ya, udah terlalu ini ya, itu kasihan. Betul. Tetap harus jaga. Apa yang mau saya sampaikan? Tetap tegakkan asas praduga tidak bersalah. Betul. Ya. Tapi karena dia pejabat publik jadi udah ke blow up duluan ya. Iya, tapi tetap mari sama-sama ikuti proses hukum yang sedang berjalan ya. Mari sama-sama para pihak tetap coba cooling down ya. Lakukanlah tugas KPK ya, coba lakukan penyelidikan ya kan, buktikan antara niat jahat yang bersangkutan
dengan tindakan nyata dia, ada nggak alat bukti? Itu satu. Yang kedua, tetap tegakkan asas praduga tak bersalah dengan yang bersangkutan. Hormati dia, karena gimana pun juga dia wakil rakyat ya. Betul. Ya, jadi tetap ya itu aja sih yang terkait dengan isu yang baru-baru ini. Tetap hormati lah dia, jangan kita apa ya digoreng isunya. Iya. Udah KPK dengan tugasnya ya silakan buktikan ya kan. Kalau memang ada alat bukti ya perjelas, tegaskan statusnya apa, saksi atau apa. Betul. Ya kan. Tentu ya nggak dalam hal mengeksersis ini jangan melanggar hukum, jangan sewenang-wenang ya kan. Kalau memang nggak terlibat, katakan nggak ada kaitannya, nggak ada ininya gitu kan, jangan digantung-gantung gitu kan. Harus segera ya. Segera. Karena ini juga Iya. kasus publik juga kan, tetap atensi tegakkan asas publik. praduga tidak bersalah. Nah, Mas Boy tadi pilih hukuman seumur hidup. Kenapa nggak pilih hukuman mati? Apakah melanggar HAM atau pendapat Mas Boy gimana? Iya. Kenapa nggak hukuman mati ya? Kalau saya ini yang berhak untuk mencabut nyawa seseorang itu pencipta itu aja sih. Ya sebejatnya dia ini ya, sekasusnya di parah banget gitu. Kasusnya udah seumur hidup. Oke. Seumur hidup. Jadi alasannya yang berhak mencabut itu sang pencipta. Iya. Bukan karena terkait pelanggaran HAM atau ada alasan-alasan lain gitu, nggak setuju. Kalau kasus korupsi ya. Oke. Ya seumur hidup. Tapi belum ada kasus korupsi hukuman mati ya? Seumur hidup doang kan? Seumur hidup. Mati ya, seumur hidup. Seumur hidup. Korupsi. Mati biasanya narkoba ya, mati narkoba. Terus kasus pembunuhan ya, atau kasus pelanggaran HAM berat. Ya. Itu tetap setujunya hukuman seumur hidup. Nah, itu meskipun dia udah membunuh orang misalnya gitu. Iya, itu balik lagi ya. Nyawa dibalas nyawa misalnya. Iya, kalau itu kan korupsi seumur hidup. Iya. Tapi kan tadi pilihannya nggak tahu kasus korupsi atau kasus apa. Kalau kasus pelanggaran HAM berat ya, ya mungkin ya. Nggak melanggar HAM tuh ya. Iya, nggak melanggar HAM lah. Makanya harus ditempatkan untuk portionnya masing-masing. Kalau untuk kasus korupsi ya seumur hidup lah. Oke. Kalau saya. Tapi kalau untuk kasus pelanggaran HAM berat, kita udah jelas-jelas tahu ada genosida misalnya. Dia tahu dia yang nyuruh. Iya. Ya wajar kalau dihukum mati. Dia tahu gitu ya bahwa sebenarnya keputusan dia untuk melakukan pembunuhan massal ini pembunuhan massal ini terjadi karena keputusan dia gitu loh. Ya wajar lah kalau dia dihukum mati. Nah tadi Mas Boy bilang bahwa untuk itu saya dibayar mahal dan ada adagium masyarakat orang-orang masuk fakultas hukum mau jadi pengacara mau kayak ini kayak itu gitu kan ya. Kayak teman-teman MHM kan mungkin masih ada beberapa yang mahasiswa misalnya fakultas hukum. Nah itu bener nggak sih adagium lawyer tuh banyak duit? Aduh. Gini duit itu akibat aja ya. Pertama you harus cintai pekerjaannya dulu ya. Kayak Mas Boy cerita dari semester 3 tuh udah oke, gue udah mau jadi seorang. Iya, nanti itu dengan sendirinya. Dengan you bisa membuktikan profesionalisme, dengan you bisa membuktikan hasil yang maksimal ya. Dan itu dilihat oleh masyarakat, itu nanti dengan sendirinya kok datang. Karena banyak orang puas kan. Dengan kinerja kita, dengan profesionalisme kita. Itu nanti dengan sendirinya Pak. Bagaimana bisa membuat klien satisfied dengan kinerja Mas Boy dan kantor? Tips and triknya lah. Oke. Tentu kita harus jaga kepercayaan klien. Apa sih? It's all about trust ya. Iya, satu itu. Kedua, apa sih harapan mereka dalam kan masing-masing kan klien ini kasusnya ini, klien ini kasusnya ini, klien ini kasusnya ini. Iya. Kan masing-masing kasus klien beda-beda. Masing-masing kasus punya harapan yang berbeda-beda. Betul. Kan gitu kan? Iya. Kita berharap bisa harapan dia bisa kita jadi nyata gitu. Misalnya aduh gue salah sih. Tapi boleh nggak hukuman ya kalau bisa minimum lah. Nah. Oh gitu. Oh gitu, ada yang kayak gitu ada, ya. Saya salah nih emang. Kayak memang ini.
Kan kita harus buka. Betul. Cakrawala berpikir, enggak, you sebenarnya you salah. Ada bukannya, you ada ketentuannya, you langgar. Nah, kita harus ngomong seperti itu gitu kan. Nah, oh gitu. Nah, kita harus didik juga mereka. Oke deh, kalau kayak gitu bisa nggak? Saya ya udahlah, saya sudah menyesal. Bisa nggak saya menjalani dengan minimum, tuntutan minimum. Ini saya udah. Oke, tapi ada aset yang disita ya, ada pengembalian kerugian negara ya, ya kayak gitu-gitulah. Nah, apa namanya, dan kalian merasa terbantu, ya kan? Oke, misalnya dengan profesionalisme kita, dengan kinerja kita, ya berharap sesuai dengan harapan mereka lah. Minimal tidak-tidaknya bisa misalnya kan. Namanya kasus korupsi kan ancamannya ngeri 20 tahun. Iya. Nah, itu kan ngeri kan? Ngeri. Iya, itu kita bilang oke, kita bisa coba dengan minimum, tapi you bantu kita dengan fakta-fakta lain. Gitu ya. Nah, kalau dia udah diputus misalnya sekian tahun gitu, dijauh di bawah, nah itu mereka biasanya udah satisfied ya, ya. satisfied. Jadi ya tetap profesional menjaga. Nah, menurut Mas Boy nih, banyak klien-klien kadang-kadang dari konsultasi awal aja, bisa nggak nih menang kasus ini? Bisa nggak nih menang? Iya. Itu menanggapinya kayak gitu gimana tuh Mas Boy? Iya. Kode etik kita kan juga nggak bisa menjanjikan kan? Iya. Dalam hal ini kita kan nggak bisa menjanjikan dia betul. Cuman kita bilang kita ada peluang gitu ya, untuk memenangkan. Lihat dari fakta ini, kita ada peluang nih. Gitu. Biasanya itu sengketa bisnis ya. Ya, sengketa utang piutang atau proses PKPU ini ya kan. Nah, kalau ujungnya ternyata kalah tuh Mas Boy gimana? Iya. Oh, dulu ngomongnya bisa ada gitu. Gimana tuh? Iya, kadang-kadang kan kita berencana tapi kan tetap ada dinamika. Betul. Dalam proses pendampingan klien ini kan, misalnya hakimnya diganti. Iya. Iya kan, force mayor gitu. Tiba-tiba lagi enak-enak hakimnya diganti. Iya. Ketua majelisnya lagi diganti. Iya, pindah tugas misalnya kan. Misalnya pindah tugas. Aduh. Iya. Lemes dia langsung. Nah, bagaimana kita menyikapi dinamika itu gitu. Iya. Kita kan udah berencana, misalnya kita sudah udah damai sama si ini, tapi ini masih gonggong terus gitu kan. Iya. Ya, itulah seninya di situ kan. Iya. Katakan misalnya kasus pidana yang simpel aja. Penipuan penggelapan misalnya, kita lagi dilaporkan. Udah bantu bicara sama penyidiknya gitu kan, dalam proses pendampingan. Tiba-tiba penyidik yang kita sudah kasih kasih masukan, udah sering tektokan lah. Iya, udah sering komunikasi, udah sepaham gitu lah. Oke, dia nggak melakukan penipuan penggelapan, tiba-tiba penyidiknya dipindah, gitu kan. Kadang-kadang yang di lapangan kayak gitu ya. Iya, itu kayak gitu. Jadi kadang-kadang ya kita harus mulai lagi menjelaskan lagi, ya kan. Gini loh, sebenarnya klien kita seperti ini yang terjadi. Iya. Itu tugas saya pengacara lah. Iya. Menjelaskan dari sisi yang berbeda. Oke. Pasti penyidik udah satu berangkat dari ini udah pasti salah nih, karena dia dapat informasi yang mungkin aja yang nggak full dari pelapor. Nah, satu sisi doang kan? Iya, tugas kita adalah kasih full fakta yang terjadi gitu loh. Oke, kita tanya, Pak penyidik, apa sih yang Bapak tahu terkait perkara ini? Mungkin ada yang kurang. Yang kurang nanti saya bisa sampaikan. Jadi Bapak bisa menilai secara utuh, melihat perkara ini secara utuh, frame yang utuh. Nah, nanti dari situ Bapak bisa putuskan, bisa nggak perkara ini lanjut terus apa tidak. Oke. Gitu. Iya. Menarik banget ya. Dan kalau let's say kan namanya kepuasan klien kan jadi terganggu lah, misalnya kita janji satunya ternyata berbeda gitu ya. Nah, untuk menjelaskan ke kliennya tuh gimana Mas Boy? Makanya termasuk seni saat ini ya, konsultasi hukum di awal gitu. Kita jangan terlalu banyak janji lah. Jangan terlalu banyak janji manis. Bilang aja kita akan upayakan yang terbaik. Mereka ngerti kok. Kita akan upayakan yang terbaik. Bisa, ini. Nah, itu yang repot nanti akan ditagih janjinya. Gitu. Jadi seninya untuk konsultasi kan, kalau dulu kita ikut PKP ada tuh
pelajaran tersendiri seni konsultasi hukum. Iya. Nah kalau dari Mas Boy sendiri gimana nih sepanjang beracara? Selama untuk dari tahun 2002 ya. Meyakinkan Sekarang klien, jadi 19 klien, tahun ya berarti ya. memaintain, ya kan itu nggak mudah juga loh. Iya, jadi kalau saya sih nggak ada sih rumus yang baku ya. Iya. Yang rumus yang baku. Tapi dari stylenya Mas Boy lah. Oke, dari style saya coba bagaimana lawan bicara saya nyaman ketika bicara sama saya. Kembali lagi ke kayak tadi interview associate ya. Iya. Nyaman itu penting loh. Iya. Nyaman itu kita nanti kebangun sendiri dengan sendiri chemistry-nya. Iya. Jadi walaupun nanti ternyata dia tetap dihukum, tapi dia memang saya ngerasa memang saya salah sih. Nah, tapi karena kita sudah chemistry-nya sudah nyambung, ya kimianya udah nyambung, ya udah nggak apa-apa, udah oke kok, you udah oke, you udah melakukan best effort yang terbaik di dunia you sebagai pengacara saya misalnya. Dia tetap ngerti sendirinya. Apalagi kalau kita bisa bikin bebas, tambah seneng dia. Iya. Langsung ya kayak yang nenek 80 tahun tadi itu ya. Iya. Oke. Mas, sama-sama kita ketahui juga bahwa ada beberapa rekan-rekan profesi lawyer yang udah masuk juga ya, maksudnya kena kasus yang mungkin menjadi perhatian publik. Salah satu contoh kasusnya saya sebutkan aja ya, misalnya pengacaranya Setia Novanto gitu. Nah itu kan dia benar-benar sebagaimanapun melindungi klien gitu. Itu Mas Boy gimana? Oke, terkait dalam pendampingan klien tentu kan kita ada aturan main ya. Iya. Nah kita main di situ aja, jangan kita melanggar itu. Ya. Karena memang bisa jadi kena gitu ya. Jadi kena. Jadi ada kode etik, ada aturan main. Junjung tinggi semua lah itu. Iya, kita main aja di situ. Jangan keluar dari frame itu. Jangan keluar dari wilayah itu. Jangan offside. Iya kan? Itu offside tuh menurut Mas Boy? Iya kan pengadilan yang bilang. Iya, bukan saya yang bilang. Benar. Pengadilan yang bilang, bukan saya yang bilang. Iya kan? Benar. Iya. Ya, jadi kita bermain aja di ranah itu. Iya. Di ranah aturan itu. Oke. Kita semua juga tahu kan, dianggap semua tahu hukum kan. Nah tadi kan berat-berat nih contoh-contoh kasusnya. Kan Mas Boy berapa kali juga pegang kasus-kasus artis nih. Iya. Nah itu banyak yang bilang juga kalau mau cepat dapat nama pegang public figure gitu misalnya. Bener gak sih Mas Boy? Atau setelah pegang public figure honornya naik? Enggak, karena gimana? Balik lagi, kita kan harus bersilaturahmi dengan siapa aja. Siapa aja yang tadi ya, kembali lagi ya. Dengan pengusaha, rezeki, dengan politisi, dengan pekerja seni, ya kan, dengan akademisi, ya kan. Ya dari situlah kita dapat kerjaan dari mereka itu kan. Dari politisi ya mungkin dia terjerat kasus korupsi, atau dari akademisi, atau dari pengusaha, ya kan, atau dari budayawan, atau dari pekerja seni, bisa penyanyi, pemain film. Ya masalah jadi terkenal atau enggak itu akibat aja. Itu akibat aja karena kebetulan dia lagi dia artis atau dia pekerja seni, ya dia diliput, ya nama kita jadi keliput juga. Ya itu hanya implikasi aja dari profesi yang sudah dijalani ya. Dari profesi yang sedang saat ini kita jalani. Tapi bukan popularitas yang saya kejar. Betul. Enggak, karena kebetulan aja yang saya pegang public figure. Ya mau nggak mau, suka tidak suka, jadi disorot kita. Padahal yang kita lihat adalah kasusnya kan, pendampingan dia kan. Betul. Jadi nggak memilah-milah ya. Siapapun itu, termasuk nenek 80 tahun tadi juga. Sampai terbang ke Padang ya. Sampai terbang ke Padang. Iya kan. Jadi karena kebetulan dia public figure aja, ya jadi ikutan disorot kita. Ya itu akibat aja. Iya. Tapi yang kita lihat adalah kasusnya. Balik lagi ke kasus yang kita lihat. Apa sih perkara sebenarnya yang terjadi? Misalnya dituduh penyebaran pornografi, atau dituduh penggelapan atau penipuan. Biasanya kan seputar itu. Ya, jadi kasus yang kita lihat. Nah, kalau public figure ada juga banyak yang terkait misalnya kasus-kasus narkoba. Mas Boy lebih pilih di karantina seperti apa sih namanya kalau pengguna narkoba tuh kayak gitu kan ini rehabilitasi atau di hukuman penjara. Kalau pengguna karena kalau saya melihat ya pengguna ini adalah
pasien ya, namanya penyakit ya harus disembuhkan, harus direhab. Rehab ya. Rehab. Nah lain kalau pengedar ya. Pengedar? Ya pengedar. Hukuman mati setuju pengedar? Pengedar iyalah. Oh iya. Merusak bangsa ya. Pengedar iyalah. Tapi kalau pengguna, saran saya harus ada terobosan ya. Terobosan supaya nggak penuh nih. Betul, banyak banget ya. Lembaga pemasyarakatan. Keluar masuk, karena kan hampir 80% isinya pengguna narkoba. Oh ya? Iya. Ada datanya itu? Banyak. Ada, bisa dicek ke Kementerian Hukum dan HAM. 80%? 80% itu pengguna narkoba. Di Jawa atau all Indonesia? Di Indonesia. Datanya tuh seperti itu karena mayoritas penghuni lembaga pemasyarakatan atau rumah tanah negara, rumah rutan ini. Iya, rutan. Yaitu 70-80% itu pengguna narkoba. Nah, kalau ada satu aturan, saya nggak tahu lah ini pemerintah ya punya kerjaan. Ya, misalnya pengguna direhabilitasi atau gimana? Semakin berkurang ya. Ya berkurang. Ya, dan kewajiban negara kan juga kasih makan, tahanan. Memang dilema ya. Kurang. Dilema memang masalah narkoba ini masalah bangsa ya. Masalah kita semua. Stop narkoba. Stop narkoba. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Even coba aja jangan ya. Jangan coba-coba. Teman-teman yang podcast. Iya. Baik Mas Boy, seru banget. Tapi sebelum kita menutup, bisa kasih tips and trick lah untuk menjadi seorang pengacara yang sukses di bidangnya. Silakan. Tips and tricks nggak usah panjang-panjang, bertindak sesuai dengan aturan yang ada. Iya. Sesuai dengan kode etik yang ada. Itu satu. Yang kedua, profesionalisme. Hargai waktu. Hargai waktu ya. Hargai waktu. Itu aja, kita coba profesional dengan menghargai waktu aja satu. Meskipun ketika sidang meeting, ya kan? Sidang nungguin lama misalnya. Ya itu aja sih. Ya, gitu. Meeting on time dan lain sebagainya. On time. Ya dari hal-hal simpel aja deh. Betul. Bagaimana kita berpakaian, ya kan? Outlook ya. Outlook itu penting. Penampilan ya? dijaga. Bagaimana cara kita berbicara, ya kan itu harus dijaga. Saya ngasih tips and trick itu yang langsung yang simple tapi memang itulah yang sehari-hari. Yang sehari-hari. Jadi bagaimana kita dalam hal berbicara, performance kita dalam hal orang nyaman berbicara sama kita. Coba kalau saya bicara dagu saya naik, gitu, sih nggak nyaman kan? Kan? Terus jawab, ya, orang nggak nyaman gitu. Coba buat orang nyaman deh. Buat orang nyaman. Nah, bagaimana bisa buat orang nyaman? Kamu harus banyak baca. Ya kan. Jadi ketika kita diskusi kan bisa aja dia budayawan, bisa aja dia seorang auditor, bisa aja dia seorang politisi. Nah, kita kan harus banyak baca. Betul. Baca, ikro. Pas banget Ramadan ikro. Iya kan, baca. Nah, dengan banyak baca, semakin banyak kita pengetahuan yang kita miliki, semakin banyak modal kita untuk membuat ketika kita berkomunikasi semakin membuat orang, ini orang tahu ya, bisa nyambung ya. Enak ya jadi ngobrol nyaman ya. Nyambung ya. Lagi. Karena baca itu. Baca, benar. Baca, ilmu ya. Ya kan. Nah terus ya jangan inilah, jangan sombong. Ya. Di atas langit masih ada langit. Ya. Tetap down to earth. Tetap down to earth. Tetap down to earth. Ya. Jadi kalau saya rangkum tadi ada tetap berpaku pada kode etik tetap gitu ya. Etik dan aturan yang ada. Dan aturan yang ada gitu ya. Terus juga banyak baca, banyak menambah wawasan gitu ya. Tambah wawasan gitu ya. Terus juga membuka silaturahmi kepada siapapun. Siapapun. Ya. Performance tetap ya, outlook rapih lah ya kan, enak dan harus nyaman untuk diajak. Dia pintar, wawasan luas. Tapi ketika diundang meeting pakai sandal jepit. Karena ngerasa dia pintar kan. Iya. Sandal jepit nggak menghargai ini kan. Ada ya? Ada orang eksentrik kan kayak gitu. Iya. Maka pakai kaos. Ya kan nggak sopan, makanya waktu di kuliah kan dulu kan dosen sangat marah kalau kita datang ke kampus hanya pakai sandal jepit. Benar ya. Celana jeans robek, pakai kaos. Sementara dosen datang udah jauh-jauh, misalnya rumahnya di BSD, mesti datang ke Depok, di effort naik kereta, itu dosen pakaiannya rapi, dia mau kasih kita ilmu. Kita mahasiswa yang masih polos, nggak tahu apa-apa. Datang ke ruang kelas pakai sendal, kadang nggak mandi. Iya. Pakai sendal jepit mungkin aja ngambil dari masjid. Ya kan? Jadi ke bawah ya, dan itu di dunia profesional dan kerja kepake banget zaman itu ya. Jadi penampilan kita harus jaga. Pertama otak kita harus isi dengan baca. Ya kan? Harus itu.
Wawasan kita harus kita bikin luas sehingga ketika kita negosiasi sama orang, ketika kita komunikasi sama orang tuh merasa nyaman karena nyambung. Ya, betul. Itu satu. Yang kedua, penampilan kita juga harus kita jaga. Ya kan? Ya, yang ketiga yaitu profesionalisme itu. Kita harus dikedepankan ya, silaturahmi. Itu aja sih. Enggak ada sih yang tips and trick yang gimana nggak ada. Itu semua. Pokoknya kalau itu dijalani ya. Itu aja jalani. Insya Allah nanti pentas dengan sendirinya. Wih deh. Iya. Kata-kata terakhirnya bagus tuh, pentas. Iya dong, apalagi kan. Iya benar. Oke Mas Boy, terima kasih sudah menjadi bintang tamu MHM Podcast hari ini. Sukses untuk Pak Heru. Amin, sama-sama Mas Boy. Sebagai subscribernya kok makin banyak ya. Iya, subscribernya makin banyak. Amin. Sorry gaptek ya. Jangan lupa di subscribe nanti. Ya, subscribe, lonceng ya. Lonceng, klik lonceng. Sip. Thank you Mas Boy sekali lagi, sukses untuk Mas Boy dan teman-teman di Bris. Thank you. Yes, teman MHM Podcast, itu dia tadi bintang tamu podcast kita hari ini yaitu Afrian Bonjol atau biasa kita sebut dengan Boy, seorang lawyer senior yang kebetulan juga senior saya dulu di law firm Pak Oce Kaligis yang sudah membagikan cerita-cerita mengenai hukum. Dan sebagai kita ketahui bahwa di awal-awal Boy kuliah itu sempat mengalami nilai-nilai yang nilai-nilai kurang bagus lah ya. Tapi dengan kegigihan, dengan semangat, dan dengan sudah mengetahui tujuan dia bahwa dia ingin menjadi seorang lawyer, dia akhirnya belajar dengan serius dan mendapatkan nilai-nilai yang hampir dikatakan menjadi nilai bagus sehingga diterima di salah satu law firm terkemuka pada saat itu di Indonesia pastinya ya. Dan yang kita bisa sama-sama ambil dari podcast tadi selain persistence atau gigih atau konsisten terhadap apa yang dimau untuk menjalankan suatu usaha di bidang hukum atau law firm, pastinya adalah bagaimana supaya bisa meyakinkan klien, membuat nyaman klien adalah dengan mempunyai kemampuan public speaking atau komunikasi yang baik. Dan juga menjaga hubungan baik dengan siapapun karena klien atau rekan atau partner bisa didapatkan dengan siapapun sehingga kita harus berbuat baik dengan siapapun. Dan satunya yang pasti adalah menjaga integritas. Dan yang pastinya teman MHM Podcast supaya gak ketinggalan video-video berikutnya. Dan jangan lupa klik subscribe, komen, dan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video MHM Podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.